Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Walidi. Saya dari kelas MSPA dengan sesi hari Kamis sesi ketiga dan asistensi Kak Huti Alifah. Pertama, kita akan mengukur kualitas perairan. Yang pertama yaitu kita akan mengukur suhu. Langkah yang pertama itu kita ikat ujung termometer menggunakan tali. Kemudian kita celupkan termometer tersebut ke dalam perairan. Tunggu beberapa saat. Itu kita angkat termometer tersebut dan kita lihat suhu yang ada di termometer tersebut. Yang kedua itu kita akan mengukur kedalaman suatu perairan dengan cara yaitu mengikat pemberat menggunakan tali. Kemudian kita celupkan pemberat tersebut hingga mencapai dasar perairan. Setelah itu kita angkat dan kita ukur tali yang terkena permukaan air, maka dapatlah kedalaman suatu perairan tersebut. Selanjutnya kita akan mengukur kecerahan air menggunakan alat yaitu secidis. Langkah yang pertama itu kita masukkan secidis ke dalam air hingga secidis tersebut tidak terlihat dan kita beri tanda. Ini dinamakan yaitu jarak hilang. Kemudian kita angkat secidis tersebut hingga secidis tersebut terlihat dan kita beri tanda yang dinamakan jarak tampak. Rumus untuk mengukur kecerahan air yaitu jarak hilang ditambah jarak tampak dibagi 2. Baiklah, selanjutnya kita akan mengukur kecepatan arus dengan menggunakan alat yaitu botol dan tali. Tali tersebut kita ikatkan pada botol. Kemudian kita tentukan titik A dan titik B. Setelah itu alirkan botol dari titik A sambil menghidupkan stopwatch menuju ke titik B. Setelah sampai di titik B, kita matikan stopwatch dan mengukur rumus kecepatan arus yaitu dengan rumus jarak dibagi waktu dikali 1,25. Selanjutnya kita akan mengukur pH suatu perairan. Yang pertama itu kita ambil kertas lakmus lalu kita celupkan ke dalam air. Setelah itu kita cocokkan dengan indikator yang ada di sini. Baiklah, di sini kita akan mengukur kekeruhan menggunakan turbidimeter dengan menggunakan air sampel yang telah dimasukkan ke dalam bufet hingga batas yang telah ditentukan. Langkah yang pertama itu kita menghidupkan turbidimeter dan menekan tombol on. Kemudian kita masukkan bufet tersebut ke dalam badan turbidimeter dan kita tekan tombol red yang ada di sini. Tunggu beberapa saat hingga akan muncul angka kekeruhan pada turbidimeter tersebut. Selanjutnya kita akan mengukur oksigen terlarut di dalam perairan. Yang pertama, masukkan air ke dalam botol Winkler dengan kemiringan 45 derajat. Kemudian tutup saat botol Winkler di dalam air agar tidak terjadi bubbling. Kemudian buka tutup botol tersebut dan tambahkan 1 ml larutan MnS4 dan 1 ml larutan NaOH-KI hingga terbentuk endapan berwarna coklat. Selanjutnya kita goncangkan membentuk angka 8. Kita tambahkan 1 ml H2SO4 ke dalam botol sampai endapan hilang. Setelah tidak ada endapan, kita pindahkan dari botol Winkler ke dalam Erlenmeyer sebanyak 50 ml. Kemudian kita tambahkan 1 tetes aluminium. Langkah yang pertama adalah kalibrasi buat selangkangan menggunakan dan kita aduk. Selanjutnya titrasi dengan larutan Na-tiosulfat dan kita aduk secara perlahan hingga warna air seperti semula. Jika warna air sudah sama seperti semula, maka kita catat berapa mililitran yang dipakai dan dimasukkan ke dalam rumus oksigen terlarut. Rumusnya itu DO sama dengan A dikali N dikali 8 kali 1000 per V dikurang 4. Selanjutnya kita akan mengukur karbon dioksida bebas. Langkah yang pertama yaitu kita masukkan air ke dalam Erlenmeyer sebanyak 50 ml.
Setelah itu kita tambahkan larutan penopelin sebanyak 1-4 tetes. Lalu kita aduk secara perlahan. Lalu kita titrasi menggunakan natrium karbonat. Lalu kita aduk sampai berwarna pink. Setelah berubah menjadi warna pink, kita lihat berapa mililiter larutan yang dipakai, lalu masukkan ke dalam rumus, yaitu CO2 sama dengan A kali N kali 22 kali 1000 per V. Modul berikutnya kita akan mengukur plankton dan perifiton dengan menggunakan metode penyaringan. Alat yang kita gunakan yaitu plankton net, botol sampel, dan ember. Langkah yang pertama itu kita kalibrasi plankton net terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan 25 liter air. Setelah itu kita masukkan air tersebut ke dalam botol sampel. Kita tambahkan glukol sebanyak 3-4 tetes. Tunggu beberapa saat dan kita akan membawanya ke labor. Selanjutnya itu pengambilan sampel perifiton. Yang pertama yaitu kita akan menentukan substratnya, yaitu batu. Kemudian kita ukur luas permukaan batu tersebut menggunakan meteran. Setelah itu kita lakukan metode pengerikan dengan cara menyemprotkan aqueous ke batu sambil mengikatnya. Setelah itu kita tambahkan glukol 3-4 tetes ke dalam botol sampel. Botol sampel tersebut akan kita bawa ke laboratorium. Pengamatan sampel plankton dan perifiton di laboratorium. Yang pertama itu kita homogenkan sampel plankton atau perifiton dengan cara mengocok hingga merata. Setelah itu kita ambil objek glass dan cover glass, lalu kita kalibrasikan dengan cara menyemprotnya hingga bersih. Setelah dikalibrasikan, kita lap cover glass dan objek glass tersebut. Setelah itu kita taruh objek glass di mikroskop. Kemudian kita tambahkan 1 pipet tetes sampel plankton dan perifiton ke dalam objek glass tersebut. Setelah itu objek glass tersebut kita tutup dengan menggunakan cover glass. Setelah itu kita atur besaran mikroskop tersebut hingga objek terlihat dengan jelas. Setelah jenis plankton atau perifiton ditemukan, maka kita akan mendokumentasikan jenis yang ditemukan tersebut. Identifikasi jenis organisme tersebut dengan mencocokkan gambar pada buku identifikasi. Setelah plankton atau perifiton diidentifikasi, maka dilakukan perhitungan kelimpahan plankton atau perifiton. Pada modul berikutnya kita akan mengambil sampel bentos dan nekton. Yang pertama itu kita mengambil sampel bentos dengan menggunakan metode tangkap segera. Alat yang kita gunakan itu pipa peralon. Langkah yang pertama itu kita letakkan peralon tersebut hingga ke permukaan tanah. Lalu kita masukkan sampel yang ditemukan ke dalam plastik sampel dan kita amati di laboratorium. Sampel bentos yang telah kita temukan kita saring menggunakan penyaring bentos dengan ukuran standar nomor 30. Setelah bentos ditemukan, lalu kita letakkan di atas cawan Petri. Lalu kita amati di bawah mikroskop. Hasil bentos yang kita temukan kita
taruh di bawah mikroskop dan kita amati. Setelah jenis bentos ditemukan, maka kita dokumentasikan jenis bentos tersebut dan kita cocokkan dengan buku identifikasi. Kemudian kita melakukan perhitungan kelimpahan bentos dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mengambil sampel nekton dengan menggunakan alat yaitu tangguk. Yang pertama yaitu kita tangguk sampai kita menemukan jenis nekton. Setelah nekton kita temukan, kita masukkan jenis nekton yang kita temukan ke dalam plastik sampel. Kemudian kita identifikasi dan kita hitung rumus kelimpahannya dengan cara modul selanjutnya kita akan mengamati struktur komunitas riparian. Di sini kita akan menggunakan dua metode, yaitu metode transek dan metode kuadran. Pada metode kuadran, yang pertama kita akan menentukan stasiun sampingnya seperti ini dengan ukuran 1 kali 1 meter. Kemudian kita tentukan jenis tumbuhan yang terdapat pada stasiun samping tersebut dan kita amati. Setelah kita amati, kita mendapatkan 3 jenis vegetasi rerumputan dan kita masukkan ke dalam rumus, yaitu pada metode transek, terlebih dahulu kita menentukan lokasi transek. Kemudian kita menentukan 2 titik sebagai pusat garis transek. Panjang garis transek bisa 10 meter, 25 meter, 50 meter, atau 100 meter dengan ketebalan garis transek 1 cm. Setelah itu, pada garis transek dibuat segmen yang panjangnya bisa 1 meter, 5 meter, atau 10 meter. Garis-garis segmen tersebut merupakan peta contoh atau plot. Pada setiap plot dilakukan pengamatan dan identifikasi jenis tumbuhan serta dihitung jumlah jenis yang ditemukan. Kemudian, perhitungan jumlah individual, diameter pohon, dan prediksi tinggi pohon untuk setiap jenis. Pada modul terakhir kita akan menghitung biomasa hutan mangrove dengan menggunakan metode kotak. Alat yang digunakan yaitu kotak sebagai wadah untuk serasa. Yang pertama kita letakkan kotak di bawah pohon dan kita tunggu selama 14 hari. Setelah 14 hari, kotak tersebut kita ambil dan kita bawa ke laboratorium. Setelah serasa tersebut kita bawa ke laboratorium, kemudian serasa tersebut kita sortir seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam oven. Dengan suhu 80 derajat Celcius dan kita biarkan selama 1 hari. Setelah 24 jam, kita keluarkan serasa tersebut dari oven. Dan kita timbang menggunakan timbangan Sartorius. Untuk mencari kelimpahan serasa, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut.